Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Wa ba'd. Ma'asyiral hadirin yang saya hormati para alim ulama, para pesepuhan, para hadirin hadirat semua. Wabil khusus sampai terbaik dari Al-Hajj tadi apa-apa takwa. Mudah-mudahan diberikan baca umur sehat walafiat. Kemudian yang saya hormati segini ya. para kesepuhan khususnya tamu yang terhormat kita, Bapak Jenderal Guru Wahid, dan satu ketua dari NTT, kemudian Pak Yai Kofi, Pak Yai Junaidi, Pak Sugeng Sudiarto, yang pakai ini ya, pengurus wilayah, pengurus daerah dan cabang daripada perjuangan bangsa ini, perjuangan bangsa Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu. Secara singkat saja, yang pakai ini aja. Alhamdulillah yang pertama kali saya sampaikan saya Iya, delegasi mengucapkan terima kasih kepada Saudara Mulder peserta aja delegasi yang telah berfasilitasi kita semua untuk mengadakan rakernas di tempat yang menurut saya sangat luar biasa. Saya pikir pesantren ini batu pintu pesantren biasa ternyata pesantren sangat besar sekali. Alhamdulillah, memang ada fasilitas yang masih belum menampung kita semua untuk bisa datang ke situ. Jadi maka beliau berkata setelah fatwa, insya Allah nanti ketika akan datang, ketika kita menuju kekuatan seumpama di mana tempatnya, baru kita akan tahu. Tapi sesuai dengan tekad saya dari awal pada waktu saya pembentukan dari KPPW dan masalah ini, saya katakan bahwa segera naskah dan Sabilillah dan KPPW ini akan dibentuk dalam 1 tahun 2 tahun ini 1 juta sampai 2 juta. Amin. Ini organisasi ini sangat mudah sekali. Usianya baru 1 tahun lebih sedikit 4 tahun. Sangat mudah sekali, tapi apresiasinya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, ini luar biasa. Katanya kalau bisa sini pasti banyak yang borong dan karena memang ada ini, ada begini, ada bentuknya juga macam-macam. Ada bentuk kayak jari, ada bentuk kayak dukun, ada berkaus macam-macam. Ada yang pakai bensin, pakai gunung-gunung, pakai belangkon, ada yang belangnya seperti mobil. Itu memang yang kita apresiasi semuanya. Karena itu adalah bentuk daripada aspirasi daripada masyarakat Bawah untuk menyuarakan suaranya selama ini terpendam dan tidak bisa disalurkan di mana pun, termasuk di untuk kita ulama ada tersendat sehingga bocornya itu sengatnya itu di PWI maka untuk alumni pusat-pusat dan semua keputusan di semua maksudnya saya dengan khidmat yang ini harus kemana tapi alhamdulillah insyaallah. Jadi saya harapkan di acara rakernas ini, kenapa saya himbau Anda sekalian kita datang perwakilannya, supaya Anda sekalian bisa memberikan kontribusi, masukan-masukan yang positif, masukan-masukan yang konstruktif untuk PDI dan naskah Sabilillah ke depannya di kota. Itu kita berjuang tidak bisa sendiri. Tidak bisa seorang saja atau seorang siapa kita ini memperjuangkan tidak yang kuat, harus bersama-sama duduk bersama untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang baik ini bagaimana. Maka tadi itu saudara-saudara sekalian, apalagi saya mengucapkan kita ini membawa jargonnya adalah jargon harus hati-hati, kita harus menjaga hati kita
Jangan sampai mempercayai hati kita. Kalau ada sesuatu yang mempercayai hati kita, pasti Allah tidak mendukung kita yang tidak. Saya yakin seperti itu. Maka dari itu ketika ada sesuatu yang karena kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan mendukung. Maka dari itu sekarang mereka ada kelas ini, silakan dibicarakan yang mana bagaimana. Yang mana bagaimana silakan berdebat, hati-hati nanti kesimpulannya nanti saya laporkan. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua sebagai wakil daripada daerah delegasi yang ikut hadir di acara rakernas ini, karena rakernas ini sangat penting untuk membicarakan organisasi kita. Maka dari itu khususnya yang berkaitan dengan kelas organisasian, kemudian program dan yang lain-lainnya, ini harus betul-betul sektor dan kira-kira dapat, saya berharapkan dapat satu hasil keputusan yang bermanfaat bagi pergerakan PPI dan Naskah Sabda. Karena PPI dan Naskah Sabda ini agak sedikit berbeda dengan NU. Bedanya apa? Bedanya kalau itu organisasi sosial keagamaan, kalau kita bukan sekedar organisasi tapi sudah pergerakan. Maka dari itu ibarat kereta kita ini sudah berjalan. Makanya bagaimana cara kita meminimalisir sesuatu yang tidak penting, jangan menganggap sesuatu yang tidak penting yang ada di luar yang seperti ini, kita fokusnya pada perjuangan itu kita udah jalan. Sebab apa? Sebab saya tunggu mereka yang lain itu masih belum jadi semua, masih baca juga. Saudara-saudara sekalian, salah satu kenapa di antara kompetivitas bangsa kita berdiri yang dalam kalimat spiritual didirikan oleh Allah. Kenapa? Karena selama ini ada pembiaran, tidak ada tindakan, satu pengusahaan masalah berkaitan dengan keagamaan. Doktrin tersebar di mana-mana. Nomor dua, cacian kepada para tokoh, para ulama-ulama ilmu, penyelewengan secara ilmu, pemalsuan harta, pembungkus, otoritas, KK ataupun ulama sehingga KK itu banyak dilecehkan di daerah. Ini nanti sama sekali tidak ada tindakan dari struktur. Saya kadang-kadang menyayangkan. Makanya semalam saya bilang sama Usman, saya tahu nggak ada kajiannya. Sampai suara lantang dengan ada di Makmur untuk menolak tentang percakapan yang dilaksanakan oleh itu oleh saudara itu jelas itu secara organisasi dan secara adat itu sudah di mata saya secara adat itu. Ini jangan dibiarkan, tapi kenapa kok yang bicara lagi kalau kok Laskar saat ini? Waktu saya kan gede, saya panggil sekeras-kerasnya bangsa-nya, muslimatnya mana, faktanya mana, ansornya mana, kemudian juga pengurus NU-nya kan ada ranting, ada MCNU, ada PCNU, kemana? Masalah zaman ini masalah tragedi keeguan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kalian ini dicatat oleh sejarah bahwa kalian itu sebagai pecundang dan pengkhianat organisasi NU. Makanya saya langsung mengatakan juga kepada yang lain. Coba dari PBI dan Naskah Sabda, ada kan penolakan. Walaupun kita jangan terlalu intervensi, tapi minimal kita menyuarakan dan kita dorong kawan-kawan kita, saudara-saudara kita supaya memiliki keberanian untuk menolak itu semua muktamar. Kalau ini muktamar itu, kalau mereka mengatakan mengklaim dirinya sah atau disesat, sah atau tidak sah, tapi mati akhlak, mati adab, kata tanpa konfirmasi dengan PBI. Makanya saudara-saudara sekalian, inilah kondisi yang terjadi Pak Bupati. Gus Dur bagaimana dijatuhkan dulu aja seorang Hasyim Asy'ari legendaris ulama kita dijatuhkan oleh seorang penabi, tapi hampir nyaris dari struktur NU tidak ada yang berkomentar. Makanya saya bertanya kepada Allah, ya Allah,
ini ada apa ya Allah? Saya buat puisi ketika itu 2 tahun yang lalu. Jangan-jangan pasukan yang saya tunggu, yang saya banggakan, jangan-jangan sudah terkapar di tengah jalan. Jawabannya sekarang betul-betul sudah terkapar. Saya mengatakan, ya Allah, pasukan sudah terkapar. Saya akan bentuk pasukan lagi yang akan lebih gagah untuk menghadapi mereka. Makanya sampean di dalam masalah kebangsaan, kenegaraan, kebangsaan, ke-NU-an, ke-Ahlussunnah wal Jamaah, PBI, Laskar Sabilillah, masuk masalah kebangsaan itu tidak ada tawar menawar. Semua harus hormat kepada Indonesia. Semua harus merujuk kepada Pancasila. Semua harus menghormati bendera merah putih. Semua harus Bhinneka Tunggal Ika. Semua harus di bawah naungan negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan warisan leluhur kita. Kalau ada orang yang tidak mau mematuhi itu, kita mengatakan silakan Anda keluar dari Indonesia. Saudara-saudara, inilah di antara misi daripada apa pada Laskar Sabilillah. Saya jelaskan ini di depan Pak Jenderal Nur Wahid, sebab ini ada beberapa informasi dari petinggi ini. Nama dari PBI ini sudah mulai diusulkannya ini. Zakatnya pengadu domba, ya menjelek-jelek umat, siapa yang jelek memecah belah, siapa yang memecah belah. Begitu ada peraturan pemecah belah, maka timbullah di situ adalah ada seorang ahli yang punya pemecah belah. Allah tunjukkan. Ada disebut PBI pecah belah, timbullah masalah jawab siapa yang pecah belah. Itu jawaban dari Allah. Kita tidak jawab, dari Allah yang menjawab. Maka perjuangan Wali Songo Indonesia PBI dan Laskar Sabilillah ini, saudara, ini berada di dalam naungan Allah, berada di dalam tuntunan Wali Songo dan para ulama se-Indonesia. Mereka semua tidak rela kalau PBI itu bubar. Mereka semua tidak rela kalau PBI itu hancur. Mereka tidak rela kalau PBI itu ada masalah. Mereka tidak rela kalau PBI itu berhenti untuk berjuang. Saya hanya cerita ini kata kedua itu dari berkali lagi itu, jadi katanya nanti 20 bulan begitu ada pembukaan jadi ya udah saya bilang biasa lah kalau pada ibu kan di beras 1 kilo ibunya 3 kilo misalnya. Jadi ceritanya kemarin ini jangan ekspos. Jadi karena itu kalau sih baru diekspos itu nanti saya bakal jujur tadi pakai kemudian mimpi. Itu yang ada mungkin ada di antara kalian dari Solo. Dari Solo. Itu pada waktu saya itu agak memperhatikan pergerakan karena ada framing berubah. Apalagi ada framing politik begitu ya. Lagi begitu. Itu yang jadi aneh ini saya cuma cerita sampai percaya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Itu tiba-tiba saya ditelepon sama Muslimat. Nah, terus itu ada 1 orang, tambah lagi 2 orang, tambah lagi sampai terkumpul berapa? 6 orang dari Solo. 6 orang itu berkumpul, yang tempatnya beda-beda. Ternyata mendapatkan mimpi isyarat sama. Kenapa saya ceritakan? Karena saya percaya kepada daunya Kanjeng Nabi, "Mar'ani fil manam faqad ra'ani." Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah di mimpi berarti bertemu dengan Rasulullah. Fa inna syaitana la yatamathalu bi. Sebab syaitan itu tidak pernah bisa menyerupai Rasulullah. Itu ceritanya apa? Itu Rasulullah itu satu. Pesannya hanya satu. Ini saya bicara khusus kepada keluarga PBI dan Laskar, jangan diekspor. Pesannya satu. Tolong sampaikan sama Abbas. Perjuangannya jangan berhenti, terusin, lanjutin, jangan berhenti, jangan kendor. Itu orang Rasulullah ini. Subhanallah. Akhirnya saya begitu, ya. Terus saya sumpah terus barangkali bohong. Aku yang sumpah Al-Quran, salah Quran itu saya alhamdulillah. Mereka akan bersumpah betul-betul seperti itu. Yang jadi orang itu pesan dari Rasulullah untuk menyarankan kepada saya jangan berhenti perjuangan. Padahal saya cenderung inilah
pesan untuk PPI dan Laskar saat ini. Barakallahu fikum. Kalian yang masuk dalam PPI dan Laskar saat ini bersyukurlah kalian berada di dalam barisan orang-orang yang dirindukan, orang-orang yang kita bicarakan oleh Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa lama-lama karena kehidupannya sudah disyarat terus. Ya, maka saya secara resmi sebagai Ketua Umum Perjuangan Bagi Sobat Indonesia, Rakernas di Kresek ini yang nomor pertama ya, yang di Kresek ini secara resmi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ya Qahhar ya Jabbar 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 ya Qahhar ya Dzal Batsyis Syadid ya Dzal Batsyis Syadid ya Dzal Batsyis Syadid. Saya resmi Rakernas ini saya buka. Assalamualaikum.